Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Syarif Putra dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 2341622601035 Teknik Industri Angkatan 23. Hari ini saya akan membahas tentang proses gerinda dan berbagai proses abrasif lainnya dalam dunia manufaktur. Materi ini sangat penting terutama pada tahap akhir pemesinan ketika kita ingin mendapatkan hasil yang benar-benar halus, presisi tinggi, dan sesuai standar kualitas industri. Tujuan utama pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita paham secara menyeluruh bagaimana proses abrasif bekerja, apa keunggulannya, jenis-jenis proses yang termasuk di dalamnya, serta bagaimana prinsip kerja dan aplikasinya di industri. Nah, pertama-tama, mari kita kenali dulu beberapa istilah dasar. Nah, tapi tolong koreksi saya jika saya salah. Grinding atau gerinda adalah proses mengikis material menggunakan alat yang berbentuk roda berputar. Abrasif adalah butiran kasar seperti pasir sangat keras yang menjadi bahan pemotong utama pada roda gerinda. Kemudian bonding adalah bahan perekat yang menyatukan butiran abrasif menjadi bentuk roda. Nah, pemesinan abrasif ini sebenarnya adalah teknik pemotongan, tetapi beda dengan pahat biasa. Di sini kita pakai material abrasif dengan sebagai alat potong. Dan proses ini digunakan untuk tahapan finishing karena bisa menghasilkan permukaan sangat halus, bahkan sampai 0,025 mikrometer. Bayangkan betapa halusnya. Selanjutnya, prinsip kerja gerinda dan roda abrasif. Proses gerinda itu bekerja seperti ini. Roda gerinda yang terbuat dari butiran abrasif diputar dengan kecepatan sangat tinggi. Ketika bersentuhan dengan benda kerja, butiran abrasif tersebut akan mengikis permukaan material secara perlahan. Nah, kemudian apa yang membedakan gerinda dengan proses lain seperti milling? Pertama, jumlah butirannya jauh lebih banyak dan kecil. Kedua, kecepatan potongnya jauh lebih tinggi. Ketiga, butirannya tidak tertata rapi tapi acak. Dan hebatnya lagi, butiran abrasif ini bisa mengasah diri sendiri. Artinya, ketika satu butir sudah aus, ia akan patah dan muncul sisi baru yang tajam. Kita sebut itu sebagai self-sharpening. Kemudian material penyusun roda gerinda. Jadi roda gerinda itu dibentuk dari 3 komponen utama. Yang pertama, butiran abrasif seperti aluminium oksida, silikon karbida, boron nitride, atau bahkan berlian. Yang kedua, perekat atau bonding seperti vitrified, keramik, resin, karet, logam, dan lain-lain. Yang ketiga, porositas atau celah udara di dalam roda yang membantu proses pendinginan dan pembuangan geram. Jadi, roda gerinda bukan benda padat penuh, tapi terdiri dari gabungan padat, celah, dan perekat. Kemudian, spesifikasi dan bentuk roda. Ada 2 jenis roda. Yang biasa itu disebut conventional wheel. Dan yang lebih canggih seperti diamond dan kubik boron nitride wheel untuk bahan yang super keras. Roda ini hadir dalam berbagai bentuk, menyesuaikan bentuk permukaan yang ingin dihasilkan. Bentuknya bisa lurus, bisa cekung, bisa mangkuk, dan lain-lain. Kemudian dalam proses pemotongan, ada 3 aksi utama dalam butiran abrasif. Yang pertama cutting, butirannya benar-benar masuk dan memotong material. Yang kedua plowing, hanya mendorong material tapi tidak terpotong. Yang ketiga rubbing, cuma bergesekan. Mesin gerinda pun punya banyak konfigurasi. Misalnya spindle horizontal atau vertikal dengan meja kerja yang bisa bolak-balik atau berputar. Semua itu tergantung jenis benda kerja dan hasil akhir yang diinginkan. Khusus untuk bentuk silinder,
kita pakai gerinda silindris. Ada dua jenis. Yang pertama eksternal, jadi bagian luar dari benda kerja silinder. Yang kedua internal, bagian dalam seperti lubang. Ini biasa kita temukan di berbagai di bagian seperti bearing, as, dan komponen mesin putar lainnya. Kemudian gerakan dan centerless grinding. Gerinda silindris eksternal memiliki dua pola gerakan makan. Yang pertama traverse, alat bergerak sepanjang benda kerja. Yang kedua itu plunge cut, yaitu alat menekan langsung ke benda kerja. Lalu ada centerless grinding, yaitu benda kerja tidak mencekam di ujungnya, tapi digerakkan dan digiling antara dua roda. Cocok untuk produksi massal karena cepat dan efisien. Proses selanjutnya yang menarik adalah grip feed grinding. Bayangkan, ini seperti gerinda dalam sekali gigit. Artinya, alat gerinda masuk sangat dalam sekali potong, tapi dengan kecepatan makan rendah. Keunggulannya, bisa menghilangkan banyak material sekaligus. Yang kedua, cocok untuk bentuk yang rumit. Yang ketiga, temperatur pemotongan lebih rendah. Bagus untuk mencegah deformasi. Selanjutnya, kita masuk ke proses abrasif lainnya. Yang pertama, honing. Pakai batang abrasif kecil untuk menghaluskan bagian dalam silinder. Misalnya silinder mobil atau hidrolik. Yang kedua, lapping. Menggunakan cairan dengan butiran sangat halus. Hasilnya bisa digunakan untuk produk presisi seperti lensa optik atau alat ukur. Kita lanjut. Super finishing, mirip honing tapi jauh lebih halus. Struknya pendek, tekanan rendah, kecepatan rendah. Hasilnya mengkilap seperti kaca. Yang kedua, yang selanjutnya polishing, menghilangkan goresan atau bur pada permukaan. Yang selanjutnya, buffing, finishing tambahan untuk membuat permukaan tampak lebih mengkilap dan menarik. Banyak digunakan pada komponen estetika. Misalnya bumper yang udah dihamplas, disanding, dipolish, baru dibuffing. Slide terakhir berisi tabel perbandingan dari semua proses abrasif tadi. Jadi setiap metode punya keunggulan masing-masing. Yang pertama honing untuk presisi lubang. Yang kedua lapping untuk hasil yang sangat halus. Selanjutnya super finishing untuk cermin. Nah, yang terakhir buffing digunakan untuk estetika. Pemilihan proses tergantung pada kebutuhan industri atau kebutuhan customer. Apakah butuh kehalusan, butuh presisi dimensi, atau penampilan visual. Baik, itu tadi penjelasan lengkap mengenai proses gerinda dan berbagai metode abrasif lainnya dalam dunia manufaktur. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kalian, terutama buat teman-teman yang sedang belajar teknik industri, teknik mesin, atau siapa saja yang tertarik dengan dunia manufaktur modern, termasuk saya. Proses abrasif mungkin terdengar sederhana, tapi punya peran besar dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi. Komponen dari komponen mesin hingga permukaan mengkilap di benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Kalau kamu suka video ini, bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berarti dan jadi semangat buat saya untuk terus berbagi materi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap penasaran, dan terus gali ilmu sebanyak mungkin. Terima kasih.